Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu, di sini saya akan menerangkan atau memberikan tutorial Master UKS yang terbaru. Ini sangat beda dengan Master UKS yang lama karena mengingat file Master UKS yang lama itu sangat besar ya, jadi agak lemot. Jadi ya, ini diperbaharuin. Nah, ketika kita open file, pertama kali halaman yang akan muncul adalah halaman ini, Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur, di mana terdapat tombol login dan terdapat menu fitur SIP Dinkes Lamtim, dan di sini beranda. Ketika kita klik tombol login, itu akan masuk ke beranda. Ketika klik tombol beranda, kita juga akan langsung ke beranda diarahkan. Ketika sudah di halaman seperti ini, pertama kali open file, saya sarankan langsung klik ke tombol beranda ya, karena masuknya akan sama aja di beranda, opsional. Nah, hal yang pertama yang dilakukan adalah pilih nama puskesmasnya. Tuh, hal yang pertama. Ini cukup sekali. Misalkan ke Margototo gitu ya. Kemudian kita save, save gitu. Kemudian kita save. Nah, setelah selesai save atau mengisi file, kita close file Excel-nya. Besok kita open lagi kembali. Itu tidak perlu memilih nama puskesmas kembali. Cukup sekali. Setelah kita mengganti nama puskesmas masing-masing, kita klik beranda atau login ya, opsional. Saya ke beranda aja. Nah, ini adalah tampilan beranda sama seperti tombol di atas. Di sini sama. Ada tombol menu entry data dan tombol ke halaman print data ya. Nah, hal yang pertama kali setelah kita masuk ke beranda, kita mengisi nama sekolahan. Nah, di mana nama sekolahannya? Itu ada di tombol sasaran. Kita klik. Nah, pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi nama sekolahan sesuai dengan nama di desa masing-masing ya. Untuk saran, pertama yang harus kita isi adalah sekolahan SD dulu. SD diisi semua, setelah selesai lanjut ke SMP seperti contoh di bawah ini, dan setelah selesai SMP kemudian lanjut ke sekolahan SMA. Nah, setelah selesai mengisi ini barulah kita menginput data. Nah, ini di tombol data entry UKS ya. Kita klik. Nah, ini adalah tampilan halaman entry data. Di sini kita mengentry semuanya di sini. Dari kelas, maaf, dari sekolahan SD kelas 1 sampai kelas 6, dari sekolahan SMP kelas 7 sampai kelas 9, dari sekolahan SMA di kelas 9 maaf, 10 sampai 12 ya. Jadi untuk cara pengentriannya itu sangat mudah. Nah, sebelum lanjut, perhatikan tabel di sini. Di sini ada terdapat bintang, tanda bintang. Ini artinya kolom di bagian ini sampai ke bawah itu wajib diisi karena untuk mencari datanya di sini. Ibaratkan 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 kolom ini adalah kata kunci untuk menarik data yang sudah diinput. Gitu. Nah, pertama pengisian adalah kita ngisi nama bulan. Di sini sudah ada notifnya. Nah, yang warna merah-merah seperti ini, kolom yang ada warna merah seperti ini artinya ada formula. Itu jangan diotak-atik. Gitu. Nanti otomatis terisi. Kecuali yang nggak ada warna merah, ini wajib kita isi manual. Nah, setelah kita mengisi bulan, nanti secara otomatis akan menampilkan nama puskesmas. Kemudian nama desa. Kemudian nama sekolahan. Kemudian kelas. Kemudian nama sekolahan. Oh, ini maksudnya tadi bagian sini sekolah ya. Nah, yang harus diperhatikan dalam menginput data di sini, untuk pertama kali, saya sarankan kita menginput sekolahan SD dulu ketika kita turun ya, turun mendata
sekolahan kita turun, itu pertama sekolahan SD dulu yang kita input. Jadi sekolah SD, nama sekolahan apa aja, dari kelas apa aja kita input semua. Terus misalkan Juli, Juli, Juli kita turun di bulan Juli gitu ya. Nah, misalkan desanya Sumberjo, Sumberjo, Sumberjo. Nah, di sini SD. Kita klik SD, SD gitu ya. Kemudian kelas, kelas, kelas. Nah, kemudian nama sekolahnya. Terus sampai ke bawah gitu. Nah, ketika kita input nama, ketika kita input sekolah, pilih sekolah, misalkan di sini SD, ketika kita input kelas, di sini akan muncul kelas 1 sampai 6 saja. Terus di sini akan muncul, ya kita lanjut. Nah, ketika kita pilih nama desa, misal Sumberjo, kemudian SD, di sini kita pilih SD. Nah, di bagian kelas ini akan hanya muncul kelas 1 sampai 6. Tapi kalau di sekolah sini kita ganti SMP misal, secara otomatis di kelas ini nanti hanya akan muncul kelas 7 sampai 8. Dan di nama sekolah ini yang muncul adalah sekolahan SMP yang ada di Desa Sumberjo. Itu maksudnya, yang akan muncul seperti itu. Misal saya ganti ke SD kembali. Kemudian di sini muncul kelas kembali kan. Nah, di nama sekolahan ini yang muncul hanya nama sekolahan SD yang ada di Sumberjo. Ketika kita ganti di SMA, kemudian kita ganti kelasnya, sesuaikan juga. Terus, nama sekolahan di sini, SMA-nya yang muncul, nama sekolahan di Desa Sumberjo. Karena di Desa Sumberjo tidak ada nama sekolahan SMA, maka dia tidak akan muncul. Atau kita ganti ke Sri Serjo. Nah, tidak muncul. Coba kita cek ke ini, data sekolahan. SMA itu dimulai dari Labuan Ratu 1. Oke. Misal saya ganti ke Labuan Ratu 1 di nama desa, SMA. Nah, barulah muncul nama sekolahan SMA yang ada di desa Labuhan Ratu 1. Nah, itu. Konsepnya seperti itu. Jadi pengisiannya seperti itu. Dan seterusnya. Ketik terus nama desanya, sekolahannya. Saya sarankan dimulai dari SD ya. Setelah menginput sekolahan SD selesai dari kelas 1 sampai 6, mana datanya yang sudah dapat, kemudian lanjut ke SMP. Setelah selesai juga, lanjut ke SMA dan seterusnya. Dan penginputannya dimulai dari bulan berapa gitu diisi. Nah, kemudian ketika kita ingin melihat data, itu jumlah total di bawah sini sebenarnya sudah ada subtotal. Seandainya kita filter, filter di misalkan ini Agustus saya ganti ya. Nah, di sini kan 3 tuh, jumlah sekolah 3 di sini. Nah, 3. Ketika saya filter ke Agustus saja misalkan, dia akan berubah satu, hanya satu data yang dibacanya. Seperti itu. Nah, setelah selesai melakukan penginputan data, kemudian kita ingin mengirimkan data ke Dinas Kesehatan, itu kita tinggal pilih bulan ya, bulan. Jadi seperti ini, saya coba ke halaman cetak. Nah, di halaman cetak sini ada keterangan ini di sini. Jangan salah ya, ada keterangan. Jadi ketika saya pilih Juli ke Juli, itu keterangannya adalah laporan bulanan. Ketika saya pilih Juli ke Agustus, itu laporannya sampai dengan bulan. Jadi ini laporan ini keterangan laporannya sampai dengan bulan. Kemudian ketika saya pilih Juli sampai September, itu artinya laporan triwulan dan seterusnya. Jadi kalau ingin menampilkan laporan bulanan ya Juli ke Juli gitu. Nah, setelah selesai merubah ini, barulah kita klik tombol export data. Kita klik seperti biasa, tunggu beberapa saat. Setelah selesai di rename dan bisa dikirim ke Dinas Kesehatan seperti itu. Terima kasih. Jika ada yang